Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimah wa nafa'ana bi ulumihi wa bil masyayikhina fid dharain. Babun na'ti, bab tentang na'at. Na'at atau sifat. Jadi na'at sama kalau kita katakan sifat. Jadi katanya na'at itu harus sama dalam hal bapak, kemudian nasab, sifat, ma'rifat dan nakirah. Kemudian kaidah na'at. Memang dalam bab na'at ini dibahas juga isim ma'rifat ya, tapi sudah kita bahas di bab mubtada khabar. Jadi kita langsung ke kaidah na'at. Yang pertama adalah ma'rifat. Kalau diarahkan ma'rifat ba'da ma'rifat. Yang kedua nakirah. Yang ketiga nakirah. Ingat nakirah itu mesti bertanwin. Begitu pula di sini nakirahnya bertanwin. Setelahnya ada jumlah atau syibhul. Nah, sudah kita bahas syibhul jumlah dan jumlah. Apa itu jumlah?
Ya. Di kesimpulan yang dua ini adalah nakirah bertanwin, setelahnya ada kalimat. Setelahnya ada kalimat, entah kalimat apapun itu maka dia sebagai sifat. Itu kesimpulan. Jadi kalau mau repot menghafal marifat nakirah tanwin kalimat, berarti kalimat itu jadi sifat. Kalau mau repot ngapal yang ini, yang dua, langsung kesimpulannya. Nakirah bertanwin, setelahnya ada kalimat itu sebagai sifat atau contoh marifat. Ja'a Zaidun al-aqilu. Apalagi katanya di kitabnya? Ra'aitu Zaidan al-aqila. Jadi memang tabi ini bisa baris, rofa, nasab dan khofat. Nah, kita dicontohkan di sini yang dari rofa seperti ja'a Zaidun al-aqilu. Nah, ini makrifat, maka dia sifat. Ini yang baris rofa. Ra'aitu Zaidan al-aqila, berarti yang baris nasab. Kemudian marartu bi Zaidin al-aqili, maka aqili sebagai sifat. Setelah datang Zaid yang saya melihat Zaid yang saya berpapasan dengan Zaid yang berakal. Jadi sifat diartikan yang. Kemudian yang nakirah, ja'a rajulun alimun. Nah, jadi harus sama antara baris sifat dengan mausuf. Jadi yang disifati namanya mausuf atau mausuf. Bisa juga namanya man'ut. Nah, ini namanya jika mantaka man'ut berarti kalau mantaka mausuf berarti paham? Ja'a rajulun alimun, berarti alimun sebagai nakirahnya ra'aitu Zaid rajulan aliman, mesti bertanwin. Marartu bi rajulin alimin. Jadi alimin sebagai paham? Kemudian contoh yang nakirah setelahnya ada jumlah. Kalau di anunya apa katanya? Harfun ja'a. Ja'a ini kalam apa? Fi'il apa? Mana fa'ilnya? Tadiruhu? Maka namanya jumlah fi'liyah. Harfun marifat nakirah bertanwin apa? Tidak bertanwin. Berarti kata setelahnya menjadi sifat. Paham? Kismun yu'rabu, kata di kitabnya juga kan? Kismun yu'rabu. Yu'rabu kalam apa? Fi'il apa? Dere. Maklum majhul? Mana naib fa'ilnya? Tadiruhu? Nah, jumlah fi'il dan naib fa'il sebagai sifat dari ismun. Paham? Ya, kesimpulannya nakirah yang bertanwin setelahnya baik jumlah atau syibhul jumlah, maka setelahnya jadi sifat. Paham? Jadi kalau nakirah yang tidak dibaca tanwin berarti mudhofun. Kalau nakirahnya bertanwin berarti sifat. Paham? Kita lanjut. Sifat ada dua, hakiki dan sababi.
ada sifat hakiki, yaitu sifat yang terdiri dari sigat isim fa'il atau isim maf'ul. Ini cara gampangnya ya, biar cepat. Kalau sifat sababi, sifat yang terdiri dari jumlah atau syibhul, ya kayak tadi berarti isim fa'il, ja'a rajulun alimun. Nah, ini sifat apa? Sababi hakiki. Kalau harfun ja'a itu sifat apa? Sababi. Paham? Gampang kan? Ada cara lain juga, tapi ini yang paling gampang. Yang penting dia terdiri dari sifat, dari segat isim fa'il isim apa, berarti sifat hakiki. Entah isim fa'il isim punya 3 maupun lebih dari 3 huruf. Kalau dia sifatnya terdiri dari jumlah atau syibhu jumlah, maka namanya sifat sababi. Paham? Jadi ada juga yang menghitung 2 dari 5 kalau sababi. Kalau hakiki 4 dari 10. Tapi ngitung kita dulu. Kalau ini tidak perlu ngitung. Langsung sekat isim fa'il isim maf'ul. Babul atfi. Bab tentang atap. Huruf atap ada berapa? Yaitu wawu, fa'u, lima, ila akhir. 10 ya. Jadi kalau atapnya menggunakan huruf wawu, maknanya lil mutlaqil jam'i. Apa maksudnya? Mesti maktubnya pada yang pertama. Seperti ja'a zaidun wa bakrun wa amrun, terus wa ahmadu. Maka ahmadu maktub kepada zaidun, kembali pada yang pertama. Kalau dia pakai pak, siapa lagi nama orang? Paham? Lalu si Hamdan, Pak Hamdan. Maka Hamdan maktub ke Ahmad yang terdekat. Selain huruf wawu, maktubnya pada yang terdekat. Paham? Jadi maktub kadang jumlah juga maktub pada jumlah, isim maktub pada isim. Kemudian atap ada 2. Ada namanya atap nasak dan atap bayan. Sama, atap juga ada baris atas. Baris itu mengatakan ra'aitu Zaidan wa Bakron, seterusnya. Baris bawah nanti marartu bi Zaidin wa Bakrin wa Hind, seterusnya ya. Atap ada 2. Ada atap nasak yang menggunakan huruf A, atap kayak tadi, namanya atap nasak. Ada atap bayan. Kayak atap bayan itu yang pertama ayat plus kalimat. Ini namanya ayat tafsiriyah yang menjelaskan. Setelahnya ada kalimat atau kata, maka kata ini sebagai atap bayan. Huwa ma ai madin, katanya kemarin kan di sorobnya, ai madin. Maka madin sebagai atap bayan karena dia jatuh setelah ai. Alhamdu ai as-sana'u. Kenapa sana'u baris depan? Mengikut baris
alhamdu. Paham? Jadi baris dari atap itu mengikuti yang diikuti atau maktub alaihnya. Paham? Jadi ai tafsiriyah, setelahnya ada kalimat maka di atap bayan. Yang kedua yaitu isim kunyah plus isim. Apa itu kunyah? Nama yang kalau bahasa Arab tuh nama yang diawali dengan abu. Kalau bahasa kita sasak nama perama. Misalnya anaknya paling besar Atun, ama Atun. Ya enggak? Papu Atun, sampai Papu juga pakai Atun. Misalnya Ja'a Abu Hafsin. Siapa yang namanya Abu Hafsin? Abu Hafsin Umaru. Nah, menjelaskan ini nama bajangnya Umar. Maka Umaru sebagai atap Kalau kita mau buat di baris atas, ra'aitu Aba Hafsin Umaro. Maratu bi Abi Hafsin Umaro. Kan ismul lazilah yang sorry. Paham? Jadi bisa 3 barisnya kalau tabe itu. Kemudian setelah itu lakop. Tahu lakop? Bukan gelar S123. Sesuatu yang membuat orang terkenal. Cari siapa? Ahmad Bengkok. Sering kan? Nah, cari siapa? Cari Udin. Udin siapa? Udin sedunia misalnya kan? Nah, itu kan banyak namanya Udin, ya enggak? Nah, maka disebut dengan lakopnya. Kalau mau nasihat apa lakopnya? Abul Madaris wal Masajid. Paham? Ja'a Zainul Abidin. Siapa Zainul Abidin? Aliun. Nah, Ali ini cicit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali ini namanya atap gelarnya adalah Zainul Abidin. Untuk mengatakan Ra'aitu Abarahun Waraihanun. Lakop atau gelar atau kunyah? Kunyah. Kalau mengatakan Ja'a Abul Madaris wal Masajid. Nah, berarti siapa nama bajang beliau? Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka nama beliau itu adalah namanya atap Paham? Saya Ja'a apa yang gelarnya biasa di masyarakat? Ja'al Asom. Datang si tuli. Siapa si tuli? Misalnya Bakrun. Paham? Jadi banyak gelar-gelar yang ia lebih terkenal gelarnya ketimbang namanya. Nah, itu namanya lakop. Kemudian yang keempat adalah ada isim makrifat menggunakan isim isyarah. Isim isyarah. Kemudian setelahnya ada makrifat dengan alif dengan al. Maka makrifat dengan al ini menjadi sifat atau bayan bada, bisa 3. Seperti min. Zalika Rok'i. Kenapa dibaca baris bawah? Karena zalika sedang baris bawah. Kenapa zalika baris bawah? Ada huruf ya. Maka Rok'i ini jadi atap bayan. Bisa juga jadi dan atau bisa 3 ya. Atap bayan, badal dan Yang terakhir sifat pada mau. Jadi sifatnya duluan. Sifat baru ada mausuf. Seperti yang berbicara. Siapa yang sifatnya bicara? Kalimu Musa. Maka Musa ini atap sifatnya kalim, mausufnya Musa. Seharusnya Kak Musa kalimun seharusnya ya. Nah, tapi ini tidak, sifatnya duluan kalim Musa. Siapa yang sifat bicara? Musa. Berarti Musa atap babul taukidi. Kuat?
Kuat apa enggak?